yang pertama adalah wudhu. Tata cara wudhu, jadi sebenarnya rukun itu ada 6, cuman kita praktikkan dengan perasaan juga ya. Yang pertama, berniat terlebih dahulu, niatnya nawaitul wudu'a fil hadasi asgori fardalillahi ta'ala. Kemudian tangan dan jemari diusap, dimasukkan air dalam dulu, buluk usahain hidung sunnah. Kemudian usap wajah seluruhnya 3 kali, semuanya supaya 3 kali. Kalau ada jenggot, jenggotnya juga, mumpung lagi jenggotnya nggak ada nih. Kemudian tangan kanan satu tangan kirinya, kemudian rambut ada yang bilang boleh setengah, boleh sebagian, ada juga bilang semuanya. Kalau semuanya dari depan ke belakang, balik lagi. Kemudian telinga, dalam dan luar telinga, bukan hanya dalam tapi luar juga. Kemudian kaki sampai takbain, mengejar jemarinya. Lalu kemudian berdoa. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alna tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tayamum. Tayamum dikerjakan ketika memang benar-benar di situ tidak ada air, dari situ kekeringan, ataupun boleh untuk bagi orang yang sakit yang karena ditakutkan dengan kena air jadi nambah sakitnya. Nah, tayamum itu sebelum tayamum berniat dulu. Niatnya apa? Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian setelah itu tangan kita, telapak tangan kita mengambil debu. Nah, debunya di mana saja. Yang penting ketika nanti mengambil kan ada 2 untuk tangan dan untuk wajah. Nah, yang penting ketika mengambil itu jangan di tempat yang sama, harus berbeda. Gitu. Nah, ambil. Nah, kalau yang saya sering lakukan itu begini, boleh, ataupun ditiup juga boleh. Nah, setelah itu, oh ya sebelumnya juga jangan lupa kalau yang tangan panjang dibuka dulu, tangan panjangnya dilipat dulu. Nah, pertama gini, ada yang menyebutkan sampai pergelangan tangan, itu ada juga yang hanya telapak tangan. Nah, biasanya tapi kalau benar-benar sehat ya sampai bisa, kalau bisa sampai pergelangan tangan. Ambil kanan dulu, debunya ada di sini juga ada di sini. Nah, biar ambil tak. Nah, yang ini diputar, tak. Nah, sisa yang ada di jempol ini untuk jempol yang kanan, tak. Nah, kemudian baru yang kanan diambil, tak, diputar. Nah, baru kanan gitu. Kemudian selanjutnya ambil lagi debu, kan dari dibersihin, ambil debu, digini lagi atau ditiup, kemudian dibasuh ke muka. Boleh dari atas, boleh dari bawah. Yang penting ini kena katanya. Udah, mungkin itu saja. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah mandi wajib. Mandi wajib ini dilakukan ketika seseorang mengeluarkan mani ketika mimpi atau bersetubuh, ataupun ketika perempuan haid dan mau masuk sholat Jumat atau Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, sebelum mandi kita diwajibkan untuk berniat. Niatnya untuk apa terlebih dahulu ketika mandi tersebut. Kalau misalkan contohnya ketika kita mandi karena keluar mani, nah itu niatnya banawa itu ghusla fil hadasi bisa bil jinabah lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu tuangkan air atau basuh air ke telapak tangannya, jari jemari 3 kali. Kemudian setelah itu lalu membersihkan atau menuangkan air kepada kemaluan dan dubur untuk dibersihkan sampai bersih. Udah, setelah itu dilanjutkan untuk berwudu. Nah, berwudu seperti sebelum sholat berwudu. Ada yang mengatakan kakinya tidak usah, ada yang mengatakan juga boleh. Nah, itu terserah. Kemudian baru bilas atau siram dari atas, dari rambut sampai dalam-dalamnya, sampai kalau yang panjang mungkin sampai semuanya kena air, pokoknya dari pangkal rambut hingga rata. Kemudian lanjut ke bawah sampai kaki. Nah, yang disunahkan pula itu membersihkannya kanan dulu baru kiri. Jadi bagian yang kanan dulu, misalkan kiri dulu. Nah, juga oh ya sebelum bawah itu juga disunahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Nah, gitu, berkumur-kumur, kemudian sampai bawah sampai selesai. Nah, mungkin kemudian kita mempraktikkan sholat subuh. Misalkan sholat subuh dan kita niatnya adalah sholifadu sholati subhi raka'atain yustabla kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa ta'ala fiman tawad wa barik lana fiman a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai fa innahu la yazillu man walai wa la yuzillu man alai tabarakta wa la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyallah wa bihamdi, subhana rabbiyallah wa bihamdi, subhana rabbiyallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wadu'ni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyallah wa bihamdi, subhana rabbiyallah wa bihamdi, subhana rabbiyallah wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah sholat jamak takdim atau takhir, jamak takdim dan takhir, dan yang di kosor maupun tidak. Nah, ini sholat jamak itu ada syaratnya, tidak bisa hanya saja langsung digunakan, tidak bisa. Syaratnya lebih umumnya untuk orang yang berpergian. Ada syaratnya, dulu pakai satuan farsah. Kalau sekarang pakai satuan kilo. Kalau di kilometer kan itu sekitar 80 sampai 86 km atau 80 sampai kilometer ke atas lah. Nah, itu dapat dilakukan dengan takdim maupun takhir. Nah, setelah jamak takdim, niat sholat duhur jamak takdim dengan asar itu bagaimana ketika di kosor? Niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru ada alillahi ta'ala. Kemudian kalau niat salat asar jamak takdim dengan duhur di qasar, usolli fardhal asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri ada lillahi ta'ala. Untuk yang membedakan antara dia niatnya jamak dengan qasar atau tidak, itu tinggal diganti antara qasar majmu'an atau hanya majmu'an. Begitu. Kemudian niat sholat maghrib jamak takdim dengan isya itu niatnya usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an ilahil isya adaan lillahi ta'ala. Apabila sholat isya jamak takdim dengan maghrib di qasar, usolli fardhol isya rakaataini qasran majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk yang takhirnya bagaimana? Untuk yang takhirnya hampir sama dengan niatnya dengan yang takdim. Cuman yang membedakan dengan memperhatikan antara ilahi dan ilah. Kalau sholat jamak takhir, sholat duhur jamak takhir dengan ashar di qasar, yakni usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Kalau niat sholat asar jamak takhir dengan zuhur di qasar, usolli fardhal asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhru adaan lillahi ta'ala. Begitupun ketika sholat maghrib, ketika jamak takhir dengan isya, nah usolli fardhal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya adaan lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat isya jamak takhir dengan maghrib di qasar, yakni usolli fardhal isya rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribu ada lillahi ta'ala. Nah, yang paling terpenting juga sebelum niat jamak qasar itu kita di waktu sebelumnya atau ketika buat asar jamak takhir, nah itu ketika zuhurnya udah diniatin, saya mau di jamak takhir, jadi diniatin terlebih dahulu di dalam hati seperti biasa. Dan yakni sholat maid ini ada 4 takbiratul ihram. Nah,
Empat di antara takbiratul ihram, yang pertama itu ada Al-Fatihah, yang kedua ada sholawat, yang ketiga ada doa, dan yang keempat juga doa. Nah, yang doa yang ketiga ini boleh ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita contohkan saja langsung, oke? Sebelum itu kita harus berniat terlebih dahulu. Yang pertama untuk jenazah laki-laki, yakni niatnya sholli ala hazal mayit arba'at takbiratin fardhu lillahi ta'ala. Apabila jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayitati arba'at takbiratin fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.